Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifana Rahma dari kelas 4B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait LKK7, yaitu tentang Genetically Modified Organism atau GMO. Nah, untuk perumusan masalah atau topiknya yaitu Genetically Modified Organism atau GMO merupakan organisme yang gen-gennya telah diubah dengan menggunakan teknik rekayasa genetika, di mana perkembangan produk GMO ini semakin lama semakin meningkat disebabkan karena kebutuhan dan juga permintaannya yang tinggi. Kehadiran tanaman transgenik juga memegang peran penting dalam ketahanan pangan nasional. Hal ini disebabkan karena adanya pertambahan jumlah penduduk dunia yang tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lahan pertanian yang ada. Kemudian kehadiran produk makanan ataupun tanaman GMO tidak selamanya menguntungkan karena setiap teknologi tentu saja memiliki resiko. Seperti halnya teknologi-teknologi baru lainnya, maka teknologi DNA rekombinan atau rekayasa genetika juga menghasilkan organisme termodifikasi genetiknya atau produk rekayasa genetik yang tidaklah mungkin tidak mengandung resiko gitu, pasti ada aja resikonya. Nah, lanjut ke pertanyaan yang pertama. Menurutmu amankah GMO bagi kesehatan manusia? Dan mencakup hal apa sajakah pengkajian keamanan pangan hasil rekayasa genetika? Nah, GMO sendiri yang sudah tadi dijelaskan di awal, jadi GMO ini tidak selalu aman bagi kehidupan, terutama bagi kesehatan manusia. Di mana produk GMO ini belum diyakini aman untuk dikonsumsi karena adanya berbagai dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan. Selain itu, Young dan Lewis tahun 1995 pernah mengatakan bahwa diduga belum ada satupun penelitian yang dapat menjamin 100% keamanan pangan rekayasa genetika. Karena produk hasil rekayasa genetika juga diduga menjadi penyebab berbagai penyakit, karena mungkin gen asing dapat mengubah nilai gizi dari makanan. Selain itu, banyak makanan GMO dengan memanfaatkan gen dari sumber non-makanan dan kombinasi gen baru dapat menimbulkan reaksi alergi. Nah, untuk pengkajian keamanan produk hasil rekayasa genetika ini diatur dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2018, di mana pengkajiannya ini mencakup kesepadan substansial, alergenitas, perubahan komposisi pangan, toksisitas, dan juga pertimbangan lain-lain yang meliputi pengkajian gen penanda ketahanan terhadap antibiotik dan potensi akumulasi zat yang berdampak signifikan terhadap kesehatan manusia. Selanjutnya, dalam aspek apa sajakah kekhawatiran terhadap pangan produk rekayasa genetika? Nah, menurut Badan POM RI tahun 2010, mencakup 3 aspek yang biasa dikhawatirkan, yaitu yang pertama, kecenderungan untuk menyebabkan reaksi alergi atau alergenisitas. Nah, pada prinsipnya transfer gen dari pangan yang mengakibatkan adanya alergi yang tidak diinginkan kecuali apabila terbukti bahwa protein hasil transfer gen tersebut tidak bersifat alergenik. Kemudian, yang kedua, ada transfer gen atau perpindahan suatu gen dari pangan hasil produk rekayasa genetik ke sel tubuh atau sel bakteri dalam sistem pencernaan yang menimbulkan kecemasan apabila material genetik ini bisa merugikan kesehatan manusia. Terus yang ketiga itu adanya outcrossing atau persilangan gen dari tanaman yang dimodifikasi secara genetik ke tanaman konvensional atau spesies yang berhubungan di alam. Sedangkan menurut Suardike tahun 2019 dalam jurnalnya, nah secara umum ada beberapa kekhawatiran para pihak terhadap produk pangan hasil rekayasa genetik. Yang pertama, eh, adanya kekhawatiran munculnya kemungkinan dapat menyebabkan perubahan genetik yang tidak diharapkan dan berbahaya bagi kesehatan. Kemudian terjadinya penyimpangan genetik akibat persilangan. Yang ketiga, eh, tanaman yang tahan terhadap hama dan penyakit tertentu, tapi sangat rentan terhadap hama dan penyakit lainnya. Dan timbulnya alergi, resistensi antibiotik, instabilitas gen yang disisipkan, munculnya gulma resistan pada herbisida, pemborosan nutrisi hara dan air, dan juga bisa menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan.
Terus yang ketiga, bagaimanakah dampak GMO terhadap lingkungan hidup? Nah, sebenarnya untuk dampak GMO ini terdiri dari dua dampak. Ada dampak positifnya ada, kemudian dampak negatifnya pun ada. Nah, untuk dampak positif ini, yang pertama, para peneliti dan juga praktisi mengklaim bahwa tanaman hasil rekayasa genetika ini mampu meningkatkan jumlah produk dan kualitas produk yang dihasilkannya. Seperti yang tadi dijelaskan pada permasalahan topik awal, di mana pada saat ini gitu ya, jumlah penduduk itu lebih banyak dibandingkan dengan lahan pertanian, sehingga adanya rekayasa genetika ini mampu meningkatkan jumlah produksi dan juga kualitas produk yang dihasilkannya. Kemudian yang kedua, adanya manipulasi gen pada tanaman dapat meningkatkan kualitas, baik dari segi rasa, nutrisi, aroma, dan memutu produk juga, sehingga produk ini menjadi tahan lama saat disimpan. Yang ketiga, tanaman transgenik, di mana tanaman transgenik ini memiliki ketahanan terhadap hama karena mampu memproduksi toksin bakteri pengendali serangga dalam tubuhnya. Sehingga penggunaan herbisida dan juga pestisida ini dapat dikurangi dan bisa mengurangi pencemaran lingkungan yang ada. Kemudian tanaman transgenik juga punya kemampuan toleran terhadap kondisi lingkungan ekstrim seperti kekeringan, banjir, kadar garam yang tinggi, dan juga suhu ekstrim, sehingga tanaman transgenik ini lebih kuat untuk hidup di lingkungan yang ekstrim gitu dibandingkan dengan tanaman yang konvensionalnya. Nah, adapun tadi kan sudah dampak positif ya, sekarang ada dampak negatifnya dari GMO terhadap lingkungan hidup. Yang pertama dari segi kesehatan, di mana tanaman transgenik ini diduga gitu kan dapat menyebabkan keracunan bagi manusia. Kemudian tanaman hasil rekayasa genetika juga bersifat karsinogenik sehingga berpotensi menyebabkan kanker karena adanya perubahan gen gitu kan. Terus yang ketiga, adanya tanaman rekayasa genetika memiliki dampak negatif bagi lingkungan, yaitu hilangnya keanekaragaman hayati, di mana eh, saat persilangan atau pertukaran gen dari tanaman transgenik dengan tanaman asli itu bisa mengakibatkan tanamannya itu berubah menjadi tanaman transgenik seluruhnya gitu kan, sehingga dapat mengurangi keanekaragaman hayati yang ada. Yang keempat, hilangnya keanekaragaman hayati pada hewan. Dan yang terakhir, dampak sosial ekonomi, yaitu ada persaingan dalam perdagangan dan pemasaran produk pertanian transgenik yang akan menimbulkan ketidakadilan bagi negara agraris yang berkembang karena adanya kesenjangan teknologi yang sangat jauh dengan negara maju. Yang keempat, bagaimanakah upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari GMO bagi lingkungan hidup? Nah, ada eh, upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk GMO bagi lingkungan, yaitu yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga yang berwenang. Di antaranya ada lembaga TRK-HIR atau Tim Teknis Keamanan Hayati, kemudian KKH atau Komisi Keamanan Hayati, BCH atau Biosafety Clearinghouse, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pertanian. Dan yang paling penting itu adanya penyeleksian ya. Nah, di samping itu ada juga 3 analisis yang perlu dilakukan dari pengaplikasian GMO. Yang pertama, Research and Development, kemudian Food Safety Assessment Procedure, and Feed Safety Assessment Procedure. Kemudian pemerintah juga akan bertanggung jawab dalam membuat pedoman untuk pengujian keselamatan biologi serta mengatur pembentukan Biosafety Clearinghouse, di mana fungsi dari Biosafety Clearinghouse sendiri meliputi mengatur dan juga mengeluarkan informasi ke publik dan menghadiri respon dari publik itu sendiri. Uh, Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.